Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosim Agents memberikan informasi menarik dan update sepertinya pertanian. Sobat Agro, makin meningkatnya kejadian-kejadian cuaca atau iklim ekstrim akhir-akhir ini memaksa kita untuk berusaha memahami apa sih sebenarnya yang sedang terjadi pada bumi kita ini. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa kondisi tersebut tidak bisa terlepas dari keberadaan gas rumah kaca di atmosfer bumi yang diemisikan atau berasal dari berbagai aktivitas manusia. Salah satunya yaitu deforestasi. Nah, maka dari itu diperlukan langkah yang tepat ya untuk menghentikan laju deforestasi sebagai cara untuk mengatasi perubahan iklim, yakni salah satunya dengan pembentukan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi. Pada 6 Desember 2022 lalu, secara resmi Uni Eropa melahirkan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi. Nah, dengan begitu produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, kemudian karet, kedelai, jagung, dan sampai produk turunannya yang masuk Uni Eropa termasuk dari Indonesia ini harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana ya nasib Indonesia ya? Mengingat ya bahwa Uni Eropa ini merupakan salah satu pasar sawit dan beberapa produk lainnya. Apakah pasar ekspor Indonesia ini akan terimbas? Mari kita bahas informasi lengkapnya pada video berikut ini. Sobat Agro, kita ketahui bahwa pengurangan deforestasi sudah menjadi komitmen global. Dengan adanya regulasi hijau ini tak semestinya dianggap sebagai anti-multilateralisme dan diskriminatif ya. Mungkin dengan adanya regulasi ini bakal jadi hambatan perdagangan sejumlah komoditas Indonesia. Namun, Undang-Undang Uni Eropa ini mestinya jadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah dalam memperbaiki komoditas-komoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutan. Komoditas yang wajib memenuhi persyaratan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi adalah minyak kelapa sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, dan karet. Tidak hanya itu, undang-undang itu juga menyasar produk-produk turunan dari komoditas tersebut, antara lain seperti daging, furniture, kertas, kulit, dan coklat. Undang-undang Komoditas Bebas Deforestasi mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat verifikasi atau uji tuntas komoditas atau produk berbasis geolokasi atau berdasarkan citra satelit dan koordinat sistem pemosisi global atau GPS. Uni Eropa akan melacak asal-usul komoditas itu dengan mengimplementasikan e-paspor produk digital. Indonesia sebagai produsen sawit nomor 1 di dunia pastinya akan terimbas. Indonesia juga merupakan eksportir dan konsumen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dari sisi ekspor, 56,1% dari total ekspor kelapa sawit berasal dari Indonesia. Begitu juga posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit yang mencapai 59,5%. Namun dengan adanya undang-undang ini sangat penting dalam mencegah ekspansi dan praktik sawit ilegal dalam kawasan hutan. Dengan begitu, regulasi baru Uni Eropa ini harus bisa jadi momentum pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit yang selama ini belum maksimal. Regulasi anti-deforestasi Uni Eropa tersebut juga bisa membantu petani sawit, khususnya petani swadaya yang telah menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Sebab keberadaan mereka bisa diakui baik secara hukum maupun dalam rantai pasok dengan adanya persyaratan ketelusuran atau traceability. Dalam implementasinya, Uni Eropa pun harus memberikan perhatian dan bekerja sama dengan para petani agar mereka dapat memenuhi prasyarat uji tuntas.
Selain itu, Uni Eropa akan menerapkan benchmarking atau pilihan risiko bagi setiap negara. Jadinya, setiap negara akan ada kategori berdasarkan risikonya. Untuk komoditas dari negara berisiko tinggi akan diperiksa lebih sering, dan aturan benchmarking setiap negara ini berdasarkan tingkat deforestasi perlu diperjelas, terutama pada aturan teknis di setiap negara anggota Uni Eropa. Dalam perjalanannya, usulan regulasi ini terus berkembang. Negara-negara Uni Eropa dan Parlemen Eropa sekarang harus secara resmi menyetujui undang-undang tersebut. Perusahaan besar memiliki waktu 18 bulan untuk memenuhi, dan untuk perusahaan kecil diberi waktu 24 bulan. Negara anggota Uni Eropa akan diminta untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan yang mencakup 9% perusahaan yang mengekspor dari negara dengan risiko deforestasi tinggi, 3% dari negara berisiko standar, dan 1% untuk negara berisiko rendah. Uni Eropa mengatakan akan bekerja dengan negara-negara yang terkena dampak untuk membangun kapasitas mereka dalam menerapkan aturan tersebut. Meski masih dalam proses legalisasi, namun langkah adaptif dan persiapan dirasa perlu dilakukan, khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak. Jika merujuk pada timeline pengaplikasian regulasi dan arahan uji tuntas keberlanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Due Diligence Directive, regulasi nasional diperkirakan akan terwujud pada tahun 2026 hingga 2028 mendatang. Nah Sobat Agro, itulah informasi mengenai regulasi baru Uni Eropa, yaitu Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi. Dengan adanya undang-undang ini, pastinya Indonesia sebagai produsen, eksportir, dan juga konsumen sawit nomor 1 di dunia akan terlibat. Namun Sobat Agro, di balik itu semua, adanya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa ini sangat penting dalam meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Dengan perdagangan hijau atau green trade ini dapat membantu mengurangi deforestasi di Indonesia yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Aku pamit, bye-bye.